Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Tiga pembakar rumah pelaku penganiayaan diringkus polisi. Presiden Joko Widodo hari ini akan mendatangi perbaikan jalan di Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Berwisata di Pantai Rabek malam di pesisir barat yang mempesona. Untuk mendapatkan hasil tambahan, para petani di Desa Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat, menanam pisang di lahan kebun kopi mereka. Sistem tumpang sari tersebut mulai dikembangkan sejak beberapa tahun lalu. Pola ini dilakukan mengingat tanaman kopi waktu panennya sekali setahun, sehingga lahan kosong di sela-sela tanaman kopi mereka ditanami pohon pisang, yang justru bisa jadi penghasilan mingguan. Salah satunya Anam, petani yang memiliki lahan kebun kopi seluas 2 hektar. Ia menerapkan tumpang sari dengan 800 pohon pisang. Ia bisa panen paling sedikit 8 kuintal buah pisang dalam 2 pekan sekali. Sekali panen, dalam waktu setengah bulan sekali. Lahan 2 hektar ini? Lahan 2 hektar ini. Artinya cukup menjanjikan Pak ya? Alhamdulillah pisang ini cukup menjanjikan. Andai kata kita panen dalam 1 ton aja Pak, kalau kita rata-rata buat 1 ton itu per setengah bulannya itu kita sebagai petani ini mempunyai hasil 2,5 juta Pak. Untuk saya sekitar 50 sampai 100 kotak, 100 box. Untuk harga untuk saat ini 2.500 rata-rata, mungkin ya ada yang lebih sedikit. Tergantung kualitas pisangnya itu, kalau kualitas pisangnya bagus, ya bisa sampai 2.700 ambil di petani. Para pengepul senang bisa mendapatkan stok pisang yang melimpah, karena produksi pisang Desa Rigis Jaya mencapai 15 ton per pekan atau 60 ton sebulan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kapal Roro KMP Transip 1 yang sedang melakukan pelayaran dari Merak, Banten terbakar saat memasuki Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Jumat sore. Kepulan asap tebal menyebabkan panik para penumpang. Kapal yang seharusnya sandar di dermaga 3 akhirnya sandar secara darurat di dermaga 1 yang seharusnya dipakai sandar kapal lain yang lebih dulu datang. Evakuasi ratusan penumpang di dalam kapal berlangsung dramatis. Para penumpang dipindahkan ke kapal penyelamat. Balita dan penumpang wanita digotong saat dievakuasi pindah kapal. Menurut petugas otoritas Pelabuhan Bakauheni, penyebab kebakaran dipicu adanya motor listrik di muatan mobil truk ekspedisi yang terbakar. Ya Allah, depan rumah aku. Rumah 3 udah kebakaran. Ya Allah, ya Tuhanku, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Kebakaran rumah terjadi di permukiman padat Kelurahan Wailunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Senin pagi. Api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar.
Terdapat 6 rumah dan 1 warung yang terbakar. 4 rumah dan 1 warung ludes terbakar hingga rata dengan tanah, sementara 2 rumah rusak berat. Kebakaran rumah terjadi saat para pemiliknya hendak berangkat bekerja. Mereka dan keluarganya berhamburan keluar menyelamatkan diri dan langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api muncul dari salah satu rumah yang berada di lahan rendah dan menjalar bangunan di atasnya. Korsleting listrik diduga jadi penyebab kebakaran. Kecelakaan yang menewaskan seorang perempuan penumpang motor terjadi di Jalan Lintas Sumatera Bypass depan PKORW Halim Bandar Lampung Senin siang. Evakuasi mayat korban berlangsung dramatis karena mayat korban tersangkut as roda belakang truk jungkit yang mengangkut pasir. Evakuasi mayat korban di kolong truk diawali dengan mendorong mundur truk oleh warga dan polisi. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat kedua kendaraan berada di jalur sama dari arah Raja Basa menuju Panjang. Saat di jalur putar balik, motor berhenti di jalan raya karena ada mobil dari arah lawan yang hendak putar balik. Saat berhenti itu, motor tertabrak truk dari arah belakang. Penumpang motor bernama Azizah tewas di lokasi kejadian, sementara pengemudi motor menderita luka patah tulang kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya menggasak motor, para pencuri juga menyasar mobil pickup. Senin dini hari, kawanan pencuri menyatroni sebuah tempat usaha papan bunga di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan pelaku 4 orang. 2 menunggu di luar mengawasi lingkungan sekitar, dan 2 lagi masuk ke garasi mobil. Keduanya awalnya mencuri kunci kontak mobil dan 2 ponsel milik karyawan yang tidur di garasi. Para pelaku kemudian mendorong mundur mobil pickup yang dicurinya. Mobil dinyalakan mesinnya setelah di jalan raya dan mobil dibawa kabur pelaku. Menurut korban, pencurian mobil pickup itu terjadi setelah mobil baru saja selesai dipakai untuk mengantarkan papan bunga pesanan pelanggannya. Kebakaran di SPBU Antasari, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung terjadi pada Senin malam. Api yang cepat membesar di dekat mesin dispenser jalur motor menyebabkan kepanikan petugas SPBU dan pengendara lain. Kebakaran ini dipicu terbakarnya sebuah motor yang baru saja mengisi BBM. Saat motor akan dinyalakan, tiba-tiba keluar api dari bagian mesin. Pemilik motor kabur dan api cepat membesar. Kobaran api cepat dipadamkan petugas SPBU. Pemandangan pantai wisata Rabek Balam di Desa Balam, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat sungguh menakjubkan. Jajaran batu karang hitam dan indah jadi daya tarik tersendiri untuk memanjakan mata pengunjung. Ya, pantai ini cocok untuk lokasi berlibur akhir pekan Anda. Selain batu karang, pasir pantainya juga unik karena berwarna hitam lembut. Kamera Anda bisa dipakai untuk terus mengabadikan momen indah bersama orang terkasih karena setiap lokasi bisa untuk bersuah foto. Bila datang sore hari, pengunjung bisa mendapat momen matahari tenggelam yang cantik. Memang ada buat pemandangannya juga bagus, buat wisata, potensi wisatanya bagus menurut saya. Potensinya bagus? Iya. Pantainya gimana pantainya? Bersih nggak? Bersih. Bersih? Iya, nggak ada sampah. Nggak ada sampah? Enak buat main-main di pinggir pantai? Iya, enak. Oh, kita kesini sama keluarga, Bang. Jadi kita ini tahu pantai ini dari sosial media. Setelah sampai di sini, gimana? Menurut saya ini cukup bagus sih, apalagi kalau misalnya ini kan kita lihat sendiri ini
masih dalam tahap pembangunan kan. Nah untuk pembangunannya apalagi kalau misalnya ditambah penghijauan kan, mungkin saya rasa pasti menambah peminat, apalagi pengunjung pasti tambah ramai lagi Bang. Pengunjung belum dikenakan biaya masuk alias gratis untuk menikmati semua keindahan ini. Lokasinya juga mudah dijangkau karena berada di tepi jalan lintas barat menuju Bengkulu. Bagaimana? Tertarik berkunjung ke Pantai Rabek Balam? Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.